Para sahabat, saya selalu appreciate ya, memberikan hormat, apresiasi dan tapi juga heran pada sepak terjang Presiden Joko Widodo. Sering berkunjung ke daerah, dengarkan aspirasi, lihat masalah, eksekusi gitu ya. Wah, itu luar biasa itu. Dan Menteri Basuki ini selalu mengikuti beliau ya, lihat infrastruktur apapun ya yang bermasalah gitu, dan itu diharapkan oleh daerah atau oleh masyarakat itu eksekusi gitu. Belakangan di Lampung ya, jalannya buruk gitu, lalu beliau mengatakan 800 miliar gitu ya. Nah, saya bertanya, ini 800 miliar kok tiba-tiba muncul, apakah ini pembicaraan, tentu ada pembicaraan dengan Menteri Basuki ya. Yang membuat heran kan, apakah angka 800 ini ada di perencanaan? Ya barangkali kalau perencanaan ini kan sudah jelas ya, misalnya ini agendanya apa, lokasinya di mana begitu. Lalu angkanya berapa itu sudah diri-diri gitu ya. Nah, ini kalau di Lampung ini kan karena ada dinamika politik ya. Ya kalau warga protes itu kan dinamika politik. Lalu beliau datang eksekusi gitu ya. Nah, ini menarik ini. Ya saya nggak mau bertanya lebih detail dan tidak perlu memperoleh jawaban ya. Angka 800 ini dalam struktur perencanaan itu seperti apa? Apakah karena beliau presiden itu lalu tidak perlu pakai perencanaan yang sudah baku ya? Tapi saya suka itu. Saya memahami ini paradigma mengerjakan. Paradigma mengerjakan beliau itu lebih menonjol dari paradigma perencanaan, merencanakan ya, paradigma merencanakan. Dan beliau itu jarang berbicara tentang RPJMN, itu jarang sekali ya, atau bahkan tidak pernah. Dan saya sering ya, kalau saya diskusi dengan Bapeda itu saya mengatakan, kalau menurut saya paradigma mengerjakan itu lebih canggih, lebih baik daripada paradigma merencanakan. Dan saya selalu katakan yaitu gaya Presiden Joko Widodo itu begitu ya. Jadi sederhana, konkret, itu yang pernah dipuji oleh seorang tokoh penting lah ya. Jadi konkret, kalau nggak konkret ya akhirnya kan perencanaan itu kan detail gitu ya, tapi tidak berguna ya. Dan dulu memang ada banyak konten di dalam RPJMN, terutama desa itu disusun secara diri-diri, secara bagus itu, tapi nggak ada eksekusinya. Tapi malah justru ketika beliau datang ke lapangan melihat situasi ada masalah, ambil keputusan politik, eksekusi. Itu jos menurut saya ya. Meskipun ada juga yang mengkritik, ini kayak cara pemadam kebakaran gitu ya. Atau cara populis. Cara populis itu ya artinya tidak mengikuti proses demokrasi, proses birokrasi, atau proses teknokrasi. Pokoknya semuanya ditundukkan dengan keputusan politik dan eksekusi. Jadi nanti Menteri Basuki itu kerjanya ya nggak usah banyak ngomong, tapi mengeksekusi atas perintah Presiden. Hebat ya. Ada netizen yang memberikan penghargaan ya, appreciate ya. Misalnya begini, begitu Presiden turun ke daerah cuma 30 menit ya, tapi manfaatnya itu dahsyat, bisa sampai tahan lama ya. Masalah banyak diselesaikan dan itu jangkanya panjang, padahal waktunya cuma 30 menit. Yaitu namanya kekuasaan ya, exercising power itu penting di situ ya. Pengertian saya ya, ini keputusan politik itu seperti itu. Saya kira lebih baik populisme daripada kita itu birokratik dan teknokratik ya. Dan memang saya ingin mengatakan ya, paradigma mengerjakan itu lebih menarik daripada paradigma merencanakan, karena perencanaan ini memang sudah salah kaprah. Saya punya banyak cerita ya, perjalanan panjang. Saya dulu pernah bertemu dengan seorang direktur yang mengurusi perencanaan lah untuk
ini nggak usah saya sebut ya, nama direktoratnya sama nama pejabatnya. Ini udah berbuih-buih membuat perencanaan untuk 200-an kabupaten. Tapi beliau mengatakan begini, Mas, ini saya sedang galau ini. Jadi perencanaan yang saya buat bahkan didukung oleh banyak perguruan tinggi hebat-hebat, tapi tidak disentuh oleh bupati. Itu kenapa, Mas? Lalu saya jawab gini, itu terjadi karena perencanaan Anda, sebenarnya ini ada namanya tapi nggak saya sebut Anda aja. Perencanaan Anda itu terlalu canggih, terlalu modern, tetapi tidak relevan. Loh, kok tidak relevan gimana maksudnya? Ya tidak relevan dengan suasana kebatinan daerah, tidak sesuai dengan konteks lokal, sehingga tidak disentuh oleh bupati. Atau bisa saja secara lebih spesifik tidak memberikan insentif politik bagi bupati ya. Ya, jadi maksud saya ini pendekatan politiknya ini kurang, kan beda sekali dengan apa yang dikerjakan oleh presiden itu. Dan itu seorang direktur lalu tanya, lalu sebaiknya apa yang saya kerjakan? Ya udah, modelnya kayak presiden itu. Kira-kira ya kita turun ke lapangan setiap kabupaten, kita diskusi dengan para pihak, kekuatannya apa, potensinya apa, buah bibirnya, suasana kebatinan dan sebagainya, itulah yang kemudian dieksekusi. Dan itu tidak terlalu sulit. Misalnya bikin bagaimana kolaborasi antara sejumlah desa dengan perusahaan ya, dengan gerakan menanam dan sebagainya, itu kan lebih konkret, lebih nyata ini. Kalau nanti perencanaan yang detail dengan mengutamakan pada komoditas, pada hitung-hitungan yang sangat teknokratik, itu ya orang nggak mau. Saya pun yang orang yang bekerja di dunia akademis itu juga nggak suka dengan pola yang perencanaan yang teknokratik semacam itu ya. Jadi ini saya kira salah satu contoh, dan dari dulu juga sudah banyak lah yang namanya musrenbang itu. Orang mengkritik ini perayaan pidato ya. Jadi itu mengikuti amanah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional gitu ya. Ada pendekatan politik, ada pendekatan teknokratik, dan ada pendekatan partisipasi. Ya, jadi meskipun demikian, dapurnya, prosesnya, prosedurnya itu ya teknokratik. Institusi perencana seperti Bappenas, seperti Bapeda kan mereka yang sudah prepare ya. Begitu ini ada bupati pemenang punya visi misi ya, udah ditangkap sama dia, udah disiapkan sedemikian rupa, sehingga ini proses dialektika politiknya menjadi kurang. Jadi itu yang namanya proses teknokratik ya seperti itu, nanti disiapkan datanya dan itu sudah template semua ya, udah template lah. Nah nanti lalu dibuka ruang partisipasi, misalnya melalui konsultasi, melalui musrenbang gitu ya. Yaitu hanya untuk membuat justifikasi bahwa perencanaan kita ini sudah partisipatif, sudah konsultasi dengan banyak orang gitu ya. Tetapi esensinya ya tetap teknokratik, tetap oleh Bapeda, nanti didukung oleh para ahli ya yang bekerja di belakang meja, dan secara politik mereka itu diisolasi dan mengisolasi diri, diisolasi dari hiruk pikuk politik dan nggak mau gitu, karena mereka punya keyakinan ini kebijakan perencanaan ini harus diserahkan pada ahlinya. Nanti kalau diserahkan pada orang lain nanti bisa rusak, kata mereka gitu ya. Tapi saya sering mengkritik ya, sekurang-kurangnya ada istilah teknopol ya. Teknopol itu artinya ya para planner itu ya jangan hanya planologik ya, planologik maksudnya perencanaan tanpa logika gitu. Tetapi penting ya, yang namanya politik itu kan tidak hanya visi misi, tetapi aspirasi yang dibawa oleh DPRD itu juga penting. Lalu suasana kebatinan orang banyak, buah bibir itu yang
itu menjadi penting. Tetapi kalau teknokratik misalnya, harus mengacu, harus sinkron antara perencanaan nasional, perencanaan daerah, perencanaan desa dan sebagainya. Akhirnya orang hanya sibuk melakukan sinkronisasi, tetapi kehilangan konteks, kehilangan rakyat, kehilangan politik. Lalu perencanaannya menjadi anti politik, ya. Dan itulah yang kemudian mengapa kalau presiden itu paradigmanya mengerjakan, ya ini baik itu proses maupun hasil perencanaan itu ya teknokratik, sangat detail begitu. Dan saya sering mengatakan bahwa yang simple itu tidak tepat, yang detail, yang rumit itu tidak berguna. Itu sudah istilahnya sudah hukum alam, sehingga diterobos dengan pendekatan atau paradigma mengerjakan gitu ya. Dan yang namanya musrenbang itu ya di mana-mana formalitas. Apalagi kalau sudah di drive atau digerakkan dengan sistem informasi pembangunan daerah, sistem informasi keuangan daerah, sistem informasi desa, kemudian sistem keuangan desa. Jadi artinya informasi sama keuangan ini justru yang lebih berkuasa daripada politik dalam pengertian aspirasi kepentingan para pihak gitu. Nanti DPRD, itu menjadi orang lain. Kalau ngomong perencanaan itu the others. Jadi DPRD ya poker lah. Poker itu menjadi semacam instrumen bagi mereka untuk mengusulkan dana aspirasi. Seharusnya mereka itu mengambil keputusan tapi mengusulkan ya, nanti dengan ada aplikasi. Jadi mereka itu diatur dengan aplikasi gitu. Ya, jadi ini saya kira itu cerita tentang salah kaprah perencanaan. Itu saya kira tidak begitu menarik. Dan pada kesempatan yang lain ya saya mengatakan begini ya, kalau bicara perencanaan itu baik yang dilakukan oleh eksekutif maupun legislatif itu kosakatanya adalah optimalisasi. Optimalisasi itu ya bahasa teknokratik. Nanti yang diomongkan adalah input, proses, output gitu ya. Ya, yang diharapkan optimalisasi itu ada outcome dan impact. Tapi itu susah sekali itu. Susah terjadi. Karena apa? Ya karena yang namanya perencanaan tadi yang sangat teknokratik itu akan berubah menjadi aturan yang rumit, kemudian menjadi birokratik ya. Akhirnya kita terjerat, bisa jeratan kayak sangkar emas gitu ya. Dan akhirnya tidak dinamis. Kan ini baik itu masalah perkembangan dalam dunia masyarakat itu kan begitu ya, sangat dinamis. Bagaimana kita mau mengoptimalisasi perencanaan yang kemudian menjadi formal gitu ya. Nah itu ya, jadi yang teknokratik lalu menjadi sangat formalistik begitu. Dan ini yang kemudian dijadikan pegangan gitu. Jadi artinya ya nanti institusi perencana itu akan punya kekuasaan. Kalau yang lain-lain kalau mau mengerjakan ya selalu menginduk ini gitu ya. Lalu dimensi kewenangannya, dimensi kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat itu menjadi terabaikan karena memang sudah teknokratik, formalistik dan sekaligus birokratik tadi. Ya. Nah karena itu saya sering melakukan subversi. Ya jangan optimalisasi lah kalau perencanaan kita ini mau menjadi lebih nendang gitu ya. Jadi perlu namanya repolitisasi dan radikalisasi perencanaan. Jadi tidak hanya optimalisasi gitu. Nah salah satunya ya perencanaan itu kan harus dialektis gitu ya. Dialog lah ya antara kenyataan yang empirik aspirasi rakyat dengan apa yang mereka pikirkan. Atau ada dialektika antara paradigma mengerjakan dengan paradigma merencanakan. Pokoknya jangan apa-apa harus perencanaan, harus data, harus capek lah. Sayang ya, jadi orang itu, para perencana itu tidak meniru apa yang dipikirkan oleh Presiden Joko Widodo seperti itu. Akhirnya ya perencanaan kita tidak menjadi politis, tidak menjadi radikal, dan otomatis juga tidak nendang
untuk kepentingan rakyat.